Gan, betulkah batik tulis itu akan segera punah? Bisa jadi. Saya harus jujur berkata bahwa itu bisa terjadi. Karena apa? Satu, saat ini sangat sulit buat kami yang masih bergiat di batik tulis untuk mendapatkan para pembatik bagus. Regeneration pembatik itu sekarang sangat-sangat rendah. Biasanya seseorang bisa membatik, ya, itu karena ibunya pembatik. Jadi ibunya membatik di rumah, dulu orang membatik di rumah. Ada yang pergi ke juraganya, tapi lebih banyak dulu di rumah. Sebagai selingan mencari penghasilan tambahan bagi ibu-ibu di rumah. Nah, anak kecil dari biasa melihat ibunya membatik, belajar, iseng-iseng. Lama-lama dia menjadi terbiasa melihat dan dia jadi bisa. Terbiasa mencoba, jadi dia bisa. Nah, sekarang kesini, waduh, anak-anak lebih suka pegang HP daripada pegang cantik. Yang kedua, remaja sekarang ketika mereka sudah remaja, mereka lebih suka kerja yang langsung bertemu dengan orang, interaktif dengan orang. Misal kerja di mall, di counter-counter HP, yang dia bisa bergaya, bisa berdandan cakep. Ya, sedangkan kalau bekerja sebagai pembatik, mau nggak mau dia harus duduk dari jam 8 sampai jam 12. Istirahat makan siang 1 jam, lalu jam 1 dia mesti duduk lagi sampai jam 4. Nggak perlu yang harus dandan dan sebagainya, mau kemana juga dia dandan karena dia cuma bekerja bertemu dengan kelompok teman-temannya yang di dalam tempat kerjanya saja. Nah, itulah kenapa agak sulit mendapatkan pembatik di saat-saat seperti ini. Orang yang mau bekerja sebagai pembatik dia juga harus yang memang berjiwa tenang, orang yang sederhana, tulus, bisa fokus, dan yang penting menyukai pekerjaannya. Dan kalau nggak ada unsur menyukai, suka, itu apapun yang dia kerjakan tidak akan menjadi bagus. Itu kita bisa melihat kok para pembatik yang dia bekerja dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kami juga berusaha memberi tempat yang nyaman, keadaan yang nyaman supaya juga mereka kerja dengan merasa senang hati dan ada sukacita. Walaupun terancam punah, kalau masih ada yang kita mengedukasi generasi muda, sesuatu bisa bertahan kalau generasi di depan kita itu menyukai. Untuk suka, kita harus bikin mereka mau tertarik dulu. Bagaimana suka kalau tertarik saja enggak? Nah, itu butuh education, penyampaian bahwa ini loh batik tulis ini satu budaya warisan negeri kita. Kemudian kita juga mengedukasi tentang prosesnya sehingga mereka tahu, oh begini ya, seperti ibarat membuat satu lukisan. Ini prosesnya beda, jadinya juga beda. Kalau batik tulis dia warna motif dia itu masuk ke dalam kain. Tapi kalau lukis itu di permukaan kanvas. Beda ya. Printing pun beda. Printing dia motif warna itu di permukaan kain. Jadi kalau membedakan batik tulis itu mudah, dengan batik printing itu beda. Kalau batik tulis warna sebaliknya itu pasti lebih gelap. Tapi kalau printing warna sebaliknya biasanya putih, lebih mentah. Jadi bedakan kan memang dia cuma di satu sisi saja, dicetak namanya, seperti mesin fotokopi. Betulkah akan punah? Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kita. Pembatik, yakin pembatik 5 tahun, 10 tahun ke depan masih ada. 2, penggiat batik, para desainer dan kreator seperti kita. Kemudian 3, pengusaha batik, para pebisnis batik. Ya, tidak harus menjadi desainer atau kreator. Ada yang dia cukup berbisnis batik tulis, membeli dari para produsen, itu juga is okay. Kemudian jika pembatik, pegiat batik, pengusaha batik ini ada, yang dihasilkan dari ini kita pastikan tentu harus terjual, terbeli, ya. Nah, untuk itu kita butuh penyuka batik tulis, pembeli, para kolektor, para masyarakat yang menghargai batik tulis sebagai seni, sebagai fashion juga. Nah, untuk ini semua perlu education, menyampaikan
ini loh batik tulis, satu seni budaya yang sangat-sangat unik, spesifik milik bangsa kita, yang patut kita jaga dan memang indah. Seni selalu menyangkut tentang keindahan. Ya. Kemudian kita juga perlu cara marketing. Batik tulis bukan barang yang mudah untuk di-online-kan, tapi pasti kita akan menemukan cara tersendiri karena batik tulis itu karya, bukan barang yang pasaran yang satu tapi ada ribuan, enggak. Itu kalau seragam permintaan khusus kita bisa buatkan, tapi kalau batik tulis sendiri itu kita bikin cuma per satu, pengulangan pun tidak pernah akan bisa sama karena kita tidak pernah memikirkan bahwa akan bikin sama banyak, itu tidak ya. Seperti kita melukis adalah satu per satu. Kemudian juga setelah kita education tentang bagaimana membuat batik, tentang indahnya batik, tentang berharganya batik, ya kita juga butuh place, tempat, museum batik, tempat orang bisa melihat batik itu sendiri. Oh, seperti ini toh batik tulis bangsa Indonesia. Kemudian kita juga butuh pendidikan, mungkin di sekolah-sekolah ada juga pembelajaran tentang batik, khususnya di kota-kota batik ya, di sekolah bisa ada materi-materi seperti itu untuk anak-anak kita. Kemudian juga pameran-pameran dari pemerintah menyelenggarakan, membawa para pegiat batik, para kreator, para desainer batik seperti kami untuk hadir di pameran-pameran baik di dalam maupun di luar untuk bercerita, menyampaikan. Kalau tidak ada penyampaian, bagaimana orang tahu? Ya, kadang orang bukan nggak suka, tapi kan dia nggak mengerti karena dia belum pernah tahu. Tapi begitu dia tahu, saya pengalaman beberapa kali tamu ke sini, ketika saya bercerita, saya lebih mengutamakan mereka mengerti batik dulu, bukan membeli batik saya. Saya suka kalau mereka punya kesempatan datang ke workshop saya, melihat proses batik itu sendiri. Kemudian saya juga sangat suka menyampaikan tentang bagaimana batik itu dibuat di sini, bercerita ini batik apa, dibuat berapa lama, ini namanya batik apa, prosesnya seperti ini. Ya, nah seperti itulah kita mengenalkan, kita menjaga agar batik kita tetap ada. Ya, jadi banyak unsur, bukan cuma dari satu sisi, bukan cuma dari kita, dari para pegiat, para desainer, para kreator, para pebisnis, bukan cuma hal pembatik itu ada atau tidak, akan tetap ada enggak. Tapi memang harus diusahakan terus. Ada pengusahaan untuk menjaga agar tidak punah. Ya, dari masyarakat, kami juga berterima kasih dari pemerintah, dari generasi muda sendiri, dari komunitas-komunitas budaya. Mari kita jaga batik tulis Indonesia sungguh indah.